Bulia mulai sekarang. Bulia mulai sekarang. Sepertinya tidak terdengar, Bunda. Nanti saya coba WA ya, Bunda. Waalaikumsalam. Siswanya belum kelihatan tuh, Bu Dwi. Mau mulai sekarang atau gimana? Ya, Bu. Saya coba telepon ya, Bu ya. Itu kan masih kosong ruangnya. Iya, betul. Iya. Hmm. Bunda Nel, kata Bulia, anak-anaknya masih sholat, Bunda. Berarti kita nunggu, Bu Dwi. Iya, Bunda, katanya jam 12.30 anak-anak masuknya, Bunda. Iya tuh. Berarti saya keluar dulu. Saya juga mau sholat ya. Iya, Bunda. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Nih. Bulis mana tadi, Bulis? Bulis bisa ngelanjut ini nggak? Iya, Bunda. Gimana, Bunda? Bukan saya dengan teman. Oh iya, Bunda. Ya. Pokoknya saya nggak jadi keluar, saya biarin saja nanti nunggu kalian Iya, sholat dulu ya. iya siap, Bunda.
Ibu, Ibu Nel. Ibu, Ibu Lia, Bunda Nelnya tadi titip pesan sholat dulu, Bu. Buli, Bu Lia. Bu Dwi. Iya. Bu, Bu. Iya, halo. Halo, halo. AC-nya boleh diapakan? Salah. Bu, tadi Bunda. Silakan dinyalakan sendiri ya. Ibu lagi ngituin dulu saya. Ini siapa? Acan. Ibu boleh dimulai? Bu Lia, Bu Nelvitanya tadi sholat dulu, Bu Lia. Kalau nggak cukup, baru boleh ke sebelah sini ya. Tapi nanti nggak ke-shoot. Kalau mau di belakang, bawa kursinya. Kursi yang sebelah sini. Yang mana coba? Ada? Masih. Nyala. Berarti masih 22 orang ya. Belum jawab. Dimatiin lagi ya? Kalian yang merasakan. Sporadis. Jangan mengenal orang lain. Baiklah, sudah semua. Siapa yang mau ada? Rina udah ada, Rina? Nah. Siapa? Ki, ketutupan kamera, Ki. Kamu nutupin kamera. Sebelum dimulai, ya mau kemana, Argo? Astagfirullahaladzim. Kamu masuk kamera sendirian. Nah, sebelum dimulai silahkan baca doa dulu, dipimpin oleh siapa? Abdan. Silahkan Abdan. Apa baiknya kita baca doa bersama-sama. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Ibu absen dulu ya. Abda? Kenapa di belakang? Aisyah? Alfia? Ashifa? Dea? Ferdian? Hanif kelihatan kan, Hanif? Kelihatan. Davi? Fitratul Rahman? Hanifa?
Iqbal, Jaskia. Handphonenya dimasukkan dulu, Kania. Kulsum, Krisna, Melisa, Mirza, Al-Ghazali, Hanif, Ridho, Nabila, Nashwa, Putri, Raisa, Rajiba, Razka, Reza, Raina, Rizafa, Rizky, Sabil, Raisa, Zahra, Syifa, Tabina, mana Tabina? Wafa, Wiwit, Zaskia, Zidan. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kemarin kita belajar tentang apa? Eksplanasi. Sebelumnya? Kemarin bedanya eksplanasi sama prosedur itu apa? Satu-satu. Masa keroyokan? Prosedur itu apa, Ki? Prosedur adalah teks yang Buka lagi bukunya. Apa, Ki? Teks yang ini? tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Kalau eksplanasi? Kejadian yang nyata itu. Kejadian nyata. Kemarin apa? Kejadian. Berisi tentang paparan atau penjelasan tentang mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Ya, mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Menurut Putri, teks yang menjelaskan tentang proses. Terdengar tidak suara itu sampai berapa? Terdengar. Semoga tidak merdu sekali ya. Tidak membuat kalian ingin tidur, apalagi ditambah dengan AC-nya yang menyala. Nah, sekarang kita masuk ke ceramah ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan materi bersama dengan video pembelajarannya di GCR. Sudah dibuka? Sudah. Dibuka enggak, Dok? Baru mau dibuka, Bu, sekarang. Sudah ada yang mencatat? Sudah. Yang belum mencatat, silakan dicatat materinya, nanti Ibu lihat ya. Nah, sebelumnya, terakhir kali kalian mendengarkan ceramah itu kapan? Kemarin. Maulid Nabi. Kemarin ketika Maulid Nabi. Hari Jumat 2 minggu yang lalu mendengarkan ceramah. Aku baru tadi itu. Tadi mendengarkan ceramah dari siapa? Yang kemarin 2 minggu yang lalu mendengarkan ceramah dari siapa? Panas. Ceramahnya tentang apa? Yang sholat kenapa? 5 perkara sebelum 5 perkara itu. 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang lainnya tidak pernah mendengarkan ceramah. Nah, yang pernah coba, yang ada di sekolah aja, yang pernah kalian dengarkan di sekolah saja. Yang tadi dari Pak Anas katanya, inti dari ceramahnya adalah lakukan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang lainnya? Dari Pak Anas juga apa, Dan? Tentang waktu. Kenapa waktu? Ada apa dengan waktu? Jangan Islam adalah Tentang Islam tentang Islam adalah ya. Baiklah. Kalau di Putri suka ada yang ceramah, Put? Ada yang ceramah. Siapa yang ceramahnya? Jangan bilang mama. Pasti kalau mama itu udah aneh ya. Ada sekolah minggu dan suka ceramah juga. Jika dia sama, ya baiklah. Karena sama-sama ya ada ceramahnya ternyata walaupun berbeda kita, tapi
ternyata ada yang menyamakan ceramah. Tapi mau tanya, yang kalian dengarkan itu benar-benar ceramah atau bukan? Sebelumnya kan kalian sudah membuat video ceramah di pelajaran PAI ya? Belum. Oh belum. Katanya nanti pasti akan ada ya masanya. Nah, ya ceramah. Coba jangan lihat bukunya. Menurut kalian ceramah itu apa? Abdan apa Dan? Ceramah itu adalah suatu seperti orang yang menerangkan tentang hal-hal yang mengandung makna dan manfaat. Menerangkan suatu hal yang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau tidak bermanfaat bukan ceramah ya. Yang lainnya? Argo apa Go? Suatu aktivitas yang ada pendengar dan ada pembicara. Suatu aktivitas yang ada pendengar dan ada pembicaranya. Jadi apa bedanya dengan pidato kalau seperti itu? Pidato juga ada pendengar dan pembicaranya ya. Apa? Ceramah adalah penyampaian, memberi nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual. Adalah memberikan petunjuk tentang suatu nasihat yang sesuai dengan yang aktual ya. Misalnya, ada yang sama pendapatnya? Sama Bu. Ya, di sini mah selalu sama. Yang lainnya? Ada lagi nggak kan ya? Sama aja Bu. Yang lainnya? Silakan Iqbal. Seorang yang berdialog bisa satu menyampaikan Menyampaikan apa? yang tersimpan pesan dalam melalui lisan. Yang ada pesannya melalui lisan. Kalau ceramah harus ada pesannya melalui lisan, kemudian menasehati. Bedanya apa dengan pidato? Pidato bersifat persuasif. Bersifat persuasif. Kalau pidato persuasif itu apa? Memang ceramah tidak boleh mengajak. Ada yang mengajak? Bukan? Oh bukan tujuan utamanya. Kalau ceramah tujuan utamanya bukan mengajak. Lalu apa? Hanya memberi nasihat. Kalau pidato tujuan utamanya adalah mengajak. Kalau khutbah nih. Khutbah harus sholat Jumat saja. Ada sholat Idul Fitri juga. Sholat apa? Idul Fitri dan Idul Adha apa bedanya? Kalau khutbah lebih ke agamaan, berarti nanti ceramah tidak boleh ke agamaan. Ada tapi lebih. Kalau ceramah itu tidak tentang agama saja, ya lebih luas potongannya. Kalau yang tadi khutbah itu tentang keagamaan, jadi apa bedanya khutbah dengan dakwah? Semuanya sama ya. Satu hal yang sering kita lakukan dan kita artikan sama, tapi ternyata memiliki arti yang berbeda. Dakwah apa? Apa lagi? Dakwah hanya di Islam saja. Apa Bu? Apa? Mengajak dakwah dakwah itu mengajak. Tadi ada yang mengajak juga nggak? Persuasi, mengajak ya. Nah, udah mulai sih. Yang tengah ini masih diam-diam saja. Yang malu biasa. Nah, di sini ada ceramah, ada pidato, ada khutbah, ada dakwah. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalian sepertinya belum mencatat. Di sini ada ceramahnya. Di sini ada ceramah adalah menyampaikan informasi di depan umum. Nah, tidak hanya ceramah saja, pidato, dakwah, dan apa namanya tadi, dan khutbah pasti di depan umum ya. Kalau tidak ada orang-orang yang mendengarkannya, tidak mungkin terjadi ceramah, khutbah, dakwah, dan pidato ini. Kemudian dengan tujuannya tadi betul menurut Bapak memberikan nasihat dan petunjuk tentang suatu hal ya. Nah, ini bersifat aktual.
dia harus bersifat aktual. Nah, sebelumnya aktual itu fakta. Aktual itu fakta. Ada penjelasan peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar terjadi itu aktual. Aktual apa? Kalian apa? Bukan karangan. Aktual itu bukan karangan. Tabina? Senyum aja, Bu. Yang lainnya? Kamu? Apa namanya? Lupa lagi, Bu. Girza apa, Za? Aktual. Biasanya kalau kalian nonton berita, di sana ada berita ini aktual dan faktual. Aktual dan faktual kan? Aktual adalah betul-betul ada. Aktual adalah betul-betul ada atau terjadi. Jadi apakah itu tidak tertukar dengan faktual? Faktual itu dari kata apa? Fakta. Fakta itu apa? Kalau aktual yang sudah terjadi dan teruji itu aktual. Yang dibicarakan oleh orang banyak. Jadi kalau orangnya sedikit dibicarakannya itu aktual. Itu baru saja terjadi. Apa, Bang? Kalau faktor kan yang kejadian yang kenyataan. Kalau faktual itu kejadian yang nyata. Kalau aktual yang baru saja terjadi. Yang baru saja terjadi. Berarti kalau faktual berhubungan dengan fakta atau data. Kalau aktual berhubungan dengan kejadian waktunya. Contohnya seperti ini, yang sedang ramai sekarang dibicarakan orang apa? Ada Panjuruhan, ada apa lagi? Jangan sebut merek ya. Apa namanya? Benar-benar dibicarakan. Ada perselingkuhan. Nah, itu adalah aktual. Aktual itu sesuai dengan waktu atau tepat waktu. Kalau faktual sesuai dengan data. Ada datanya bisa dibuktikan itu faktual. Jadi kalau ceramah itu harus sesuai dengan waktunya. Nah, ajaran-ajaran yang terkandung dalam ceramah atau khutbah biasanya memiliki nasihat, petuah, petunjuk, dan parahisan ya. Nah, biasanya kalau dalam ceramah itu betul hanya nasihat saja di dalamnya. Kalau mama saya setiap hari memarahi saya itu nasihat bukan, Bu? Menurut kalian nasihat bukan? Nasihat kan? Kalau nasihat seperti itu kira-kira masuk ceramah tidak? Masuk. Kalau ceramah biasanya harus diawali dengan apa? Salam pembuka. Jadi kalau kamu mau bahas Assalamualaikum apakah seperti itu? Tidak. Masuk tidak? Masuk karena memberikan nasihat. Kalian sudah bisa membedakan ceramah, pidato, khutbah, dan dakwah. Nah, kalau yang dakwah biasanya yang memberikan dakwahnya itu disebut dai kan? Kalau yang ceramah bisa siapa saja. Kalau kamu ingin berceramah pun boleh, ya, karena ceramah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau berdakwah biasanya hanya orang-orang yang tahu tentang permasalahan yang akan dibahas. Nah, selanjutnya di sini ada informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Aktual tadi kan kalian sudah tahu apa ya? Yang pertama di sini ada cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, kalian kemarin kan mendengarkan orang berceramah. Pasti ada informasi-informasi penting yang kalian dapatkan. Kemudian kalian, oh ternyata ceramah dari Bapak ini sampai sekarang saya masih ingat. Berarti informasinya itu melekat pada kalian, apalagi kalau sudah sesuai dengan waktunya. Aktual, misalnya seperti ini, saya berceramah pada kalian. Dengan keadaan yang sekarang itu sedang marak-maraknya pemberitaan yang kejuruhan itu ya. Nah, saya berceramah pada kalian. Jadilah orang yang sportif dan disiplin.
walaupun ini mungkin masuknya ke ranah sekolah, ya. Di sekolah, jangankan orang lain ya, menerima kekalahan itu pasti sulit. Untuk kita pun itu sulit. Nah, itu kan sesuai atau aktual ya, sesuai dengan yang kalian rasakan sekarang. Mungkin sekarang kan kita sudah akan masuk ke PAT ya, di mana PAT pasti kalian kejar-kejaran untuk mencapai nilai terbaik. Nah, di sana harus sesuai. Kalau saya ingin memberikan ceramah, saya harus sesuai dengan yang kalian inginkan. Harus sesuai dengan umur kalian, harus sesuai dengan lingkungan kalian. Tidak boleh saya nanti memberikan ceramah, misalnya saya ada di SMA 1 Cibadak, kemudian saya memberikan ceramah pentingnya melanjutkan sekolah ke menengah atas. Tidak sesuai kan? Karena kalian sudah ada di menengah atas. Kalau saya memberikan ceramahnya pentingnya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, itu cocok karena sesuai dengan kalian yang sudah ada di menengah atas. Jadi harus disesuaikan. Aktual ini tidak hanya berdasarkan waktunya saja, di mana kita sedang memberikan ceramah itu harus sesuai dengan tempatnya. Contohnya, kamu ingin memberikan ceramah pada orang-orang yang suka main game. Kemudian kamu berceramahnya pada orang yang tidak pernah bermain game. Kira-kira masuk tidak? Tidak kan? Karena tidak sesuai. Nah, itu jadi harus aktual. Yang pertama, ketika kamu ingin mencari informasi dalam teks ceramah adalah menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Nah, ceramah itu ternyata ada yang dalam bentuk teks, ada dalam bentuk video, atau mungkin kalian pernah melihatnya secara langsung. Apalagi kan kalau di kita di hari Jumat selalu ada ceramah ya, literasi di pagi hari. Nah, menyimak ceramahnya sampai akhir. Ketika kita sudah menyimak ceramahnya, kita akan tahu informasi apa saja yang kita dapatkan. Kemudian, setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita catat informasi yang menarik untuk kita. Ya, nggak apa-apa Bu, tidak usah dicatat, saya bisa mengingatnya. Biasanya yang tidak dicatat itu sering cepat lupanya. Nah, kalau dicatat biasanya akan ingat ya. Selanjutnya, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Setelah kamu mencari informasi-informasi yang menarik, yang aktual dalam ceramah tersebut, kamu tulis dulu apa saja yang kamu dapatkan. Setelah kamu dapatkan, kamu susun mereka menjadi sebuah paragraf. Paragraf itu bisa disebut dengan simpulan, ya, karena kesimpulan dari si ceramah tersebut. Misalnya ibu berceramah, setiap ceramah ibu itu 5 menit, setiap 1 menit sekali ganti paragraf, berarti ada 5 gagasan pokok atau 5 informasi penting. Nah, 5 informasi penting itu bisa kalian gunakan menjadi sebuah paragraf. Sampai sini dipahami? Nah, ya harus paham. Selanjutnya, di sini ada jenis ciri-ciri dari informasi yang baik sebagai berikut. Yang pertama, informasinya harus bersifat aktual, faktual, kemudian bahasa yang digunakannya harus informatif atau menggunakan bahasa yang akurat, tepat, dan singkat. Kemudian informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau memiliki informasi yang menarik. Jadi kalau bahasanya bahasa yang mudah saja. Kalau kamu mendengarkan ceramah, si penceramah tersebut menggunakan bahasa Indonesia baku. Kira-kira mengerti tidak? Tidak. Kalau tidak, kamu mendengarkan orang yang berceramah, tapi dia dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Inggris. Paham tidak? Ya. Ada saya ketawa Bu dari awal sampai akhir dan keluar dari kelas menangis. Ya, itu berarti bahasanya harus disesuaikan ya, dan tepat serta singkat. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri. Sebentar, ada nih, jenis-jenis informasi. Informasi itu ada 5 jenis. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Ada yang berfungsi sebagai edukasi atau memberikan pendidikan, ada yang menasehati, ada yang mengajar. Kemudian informasi berdasarkan format. Ya, kemudian ada informasi berdasarkan lokasi, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ya, nanti kalian bisa baca
karena mungkin sudah dibaca oleh kalian. Selanjutnya, ini ada yang tadi jenis-jenisnya. Nah, ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, di sana kan ada kertas LKPD. Ada kertasnya, satu kelompok satu kertas, yang dua kertasnya kasihkan ke kelompok yang belum mendapatkan kertas. Ibu lihat di sana ada yang dua, siapa yang mendapatkan dua kertas? Satu, yang di belakang sudah dapat belum? Ada kertasnya? Siapa yang mengambil kertas yang dari belakang? Yang bertiga silahkan bergabung dulu. Ibu punya sebuah video ceramah. Jangan tanya, Ibu kenapa video ceramahnya seperti itu? Ini berjudul toleransi ya ceramahnya. Yang kalian lakukan, di sana kan ada LKPD. Di sana kalian catat informasi penting dalam video tersebut. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau kalian merasa waktunya tidak cukup untuk melihat tayangan tersebut, nanti Ibu akan bagikan tautannya ya. Nah, sekarang kita tonton terlebih dahulu. Kalian satu berkelompok bisa mencatat apa saja yang penting dari video tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkompinda, dan terlebih kepada sahabat saya Pendeta Muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa. Ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing, Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam, maka dulu Mas Anies ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja, karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya, menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus, tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Jangan hujan terus Pak, orang setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena
kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin, wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasulullah? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Maka saya selalu sampaikan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada dua, Mas Anies, kalau enggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu burung empret yang kepalanya putih, itu namanya empret kaji. Tapi kalau ikan, Pak Kapolres agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Gitu lah kira-kira. Bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid, karena saya dulu ketika di pondok saya sering makan burung gereja. Burung gereja tinggalnya di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada, Pak. Maka inilah saya pikir indahnya Indonesia, yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan jadi masalah. Ingat Bapak Ibu, saya mencatat, toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain. Tentunya ini kurang dibenarkan. Maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya sampaikan barangkali Mas Anies. Di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum. Kita yang Muslim datang di belakang. Kita nungguin, begitu nanti jatahnya makan, kita makan bareng. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan. Teman-teman jemaat gereja tunggu di belakang. Ketika jatahnya makan-makan, kita makan bareng. Akidahnya tetap masing-masing, tetapi muamalahnya bisa kita lakukan bareng-bareng. Kalau Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Nasrani masak, Pak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani. Begitu Natal tiba, kawan-kawan Islam gantian yang masak, dibagi ke seluruh kampung. Maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika masak kemudian tetangganya dipanggil. Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka traktir orang. Bulan Ramadan ini saya belum ditraktir sama Mas Anies, belum. Nah, ketika makanan itu sudah ready disedia, Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya. Lucunya saat itu Nabi Ibrahim, ketika orang itu mau makan, ditanya dulu, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kamu makan. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, yuk kita makan. Sampai satu ketika ada miss. Nabi Ibrahim bertanya, kamu menyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Aku menyembah yang lain, kamu menyembah Tuhan. Jawaban Ibrahim saat itu adalah, sorry kamu gak usah makan dulu. Kenapa? Sesembahan kita beda. Saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak kasih buka, dikasih makan? Tuhan, sesembahan dia beda dengan sembahanku. Apa jawaban Allah saat itu? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rezeki. Yang tidak menyembah aku kasih rezeki. Lah kamu loh Ibrahim, ngasih makan sekali kok kebanyakan salah. Akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim, kemudian dikasih makan. Begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah dalam bahasa agama Islam, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Anda mau beriman, enggak ya urusan kamu. Di dalam toleransi sebagaimana ayat yang kita pahami, lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pak Johan, suatu saat Anda datang ke pondok saya. Kalau saya pengajar
ngaji di pondok, Pak, yang datang 10.000 sampai 15.000. Itu artinya apa? Saya harus menyiapkan konsumsi 15.000 untuk jamaah. Dan bapak-bapak jemaah tahu, siapakah yang membantu istri saya untuk masak? Kawan-kawan Nasrani. Siapakah yang bantu parkir muda-mudi Katolik? Maka kemudian banyak pejabat yang datang ke tempat saya, kecuali satu, Mas Anies Kependi waktu itu. Yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja, terus depan pondok ada kolam ya. Ada bro, kenapa? Boleh nggak saya mancing? Oh boleh. Akhirnya pendeta datang ke pondok saya, mancing di kolam depan pondok saya. Begitu masuk ke kolam renang, ke sawah, pendetanya bilang, Gus sorry, kaki saya merengek. Terus gimana bro? Pak pendeta gimana? Nggak boleh kena air, kok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, kan saya haji Pak. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur pendetanya protes, Gus kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati. Saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur. Tetapi ketika persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan, kita punya visi yang sama. Dengan berideologikan Pancasila, inilah konsep yang dibuat oleh founding fathers kita. Barangkali untuk mengakhiri ini, Pak Gubernur, Pak Pendeta, dan semuanya, saya sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku, dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat piluku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilumu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat informasi pentingnya? Kalau belum, Ibu sudah mengirimkan tautan pada Rina tolong dibagikan pada yang lainnya. Silakan dilihat lagi, ditonton lagi, kemudian ditulis apa saja yang menjadi informasi-informasi pentingnya ya. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit, cukup? Cukup pasti, karena nanti akan ada evaluasi. Silakan ditulis, nanti dipresentasikan oleh kalian dari kelompok-kelompok yang lain ya. Silakan tulis. Ini 3 orang. Juga Argo. Berarti di belakang 3 juga. Abdan, Fitra, sama siapa? Mbak Davi. Silakan. Ada yang bawa hasil atau tidak? Tidak juga, tidak apa-apa. Silakan dilihat ya. Ditulis terlebih dahulu nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, berurutan ya sesuai dengan abjad. Kemudian isi informasi pentingnya. Kalau lebih dari 5 boleh sampai ke belakang tulisnya ya. Apa? Kelompoknya nggak usah yang ditulis nama anggota. Ya, saya abjad.
Kalau tidak cukup boleh ke belakangnya ya digunakan.
Siapa yang sudah habis waktunya? Sudah semua ya? Waktunya sudah habis. Sekarang presentasi. Dengarkan dulu Ibu ya. Kalian mempresentasikan hasil kerja sama kalian di depan kelompok-kelompok yang lainnya. Nanti kalau kelompok yang lainnya enggak, itu tidak seperti itu. Misalnya perkataan dari ceramah tadi bukan seperti itu. Nah, kalian boleh menanggapinya. Paham ya? Kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Belum Ibu yang pilih. Mau Ibu yang pilih? Jangan dulu aku takut. Semuanya. Ya, bawa dulu yang tadi coretan kalian. Nanti tinggal dipindahkan ya.
Raisa? Sipa, Raisa, Sipa, Abina, satu lagi? Bibi, silakan. Boleh. Mau siapa duluan? Mau semuanya ke depan, silakan. Iya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Syifa Rayadiwati, saya sendiri Sabrahmania, saya bisa Fitri, saya Tabina Menka. Di sini kami akan memaparkan informasi yang kami dapatkan dari melihat video yang satu. Indonesia memiliki banyak keberagaman, salah satunya keberagaman agama. Ada 6 agama di Indonesia. Keberagaman itu akan hidup rukun jika kita tidak mencampuri urusan satu sama lain. Yang kedua, semua agama itu benar bagi penganutnya. Jika kita tidak ingin agama kita dihina orang lain, maka jangan menghina agama orang lain. Toleransi menjadi sulit karena orang-orang bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Dan yang terakhir, akidahnya masing-masing, tapi formalnya bersama-sama, suku agamamu dan suku agamamu. Ada yang ingin memberikan pendapat atau dengan tabu ada yang bedanya? Silakan. Tidak ada? Ada yang beda semuanya sama? Sama Bu, hanya beda kata-katanya saja. Kalau begitu silakan berikan tepuk tangan untuk yang sudah. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Silakan. Zaskia, Wafa, Asyifa, sama Dela. Kulsum. Silakan. Sebelumnya izin kepada Ibu, kami akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Alfindara. Saya Rizky Hidayatullah. Saya Asyifa Ramadhani. Saya Tulus Wijalapasa. Pada kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang informasi penting dan aktual dari video yang sudah kami tonton. Yang pertama adalah Indonesia seperti rumah dan agama-agama merupakan sebuah kamar. Selama kita pemeluknya memasuki kamar-kamarnya semua dengan benar, maka semuanya akan baik-baik saja. Yang artinya masyarakat Indonesia akan hidup rukun dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya, semua agama itu benar bagi pemeluknya, tapi kita harus menggarisbawahi bagi pemeluknya. Karena jika semua agama benar tapi bagi seluruh orang, maka semua agama akan dianggap remeh dan banyak yang akan mempermainkannya. Yang ketiga, dalam Al-Quran, surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah. Jadi sederhananya adalah jika agamamu tidak ingin dihina, maka janganlah menghina agama orang lain. Selanjutnya yang keempat, Indonesia itu sangat luas dan beragam, salah satunya adalah agama. Walaupun berbeda agama, namun toleransi itu sangat penting dan kita. Dan yang terakhir, kita memang tidak bisa dicampur, namun muamalah bisa dilakukan bersama. Seperti ketika persoalan kebangsaan dan kenegaraan, perhatikan kita punya visi dan misi yang sama dengan berideologi Pancasila.
Kiranya cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Karena apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya. Mau kelompok laki-laki silakan. Rapi dulu. Yang tiga rapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pusaka Mubas. Nama saya Nita Kaisadis. Nama saya Muhammad Ridho Fernando. Di sini kami ingin memanfaatkan informasi yang kami dapat dari menonton video ceramah dan mendengar video ceramah. Jadi yang pertama, informasi yang saya dapat, walaupun rumah dari Gus Miftah dikelilingi oleh umat Nasrani, tetapi beliau dan umat Nasrani bisa saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, pemahaman toleransi dapat berbahaya seperti contohnya jika seorang berkata memaksud agama yang tepat adalah bahwa seluruh agama adalah menurut Nabi. Selanjutnya, toleransi akan menjadi sulit jika seseorang lupa bahwa agama adalah untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Selanjutnya, Rasulullah pernah bersabda, jika orang tuamu tidak ingin dihina, maka janganlah kamu menghina orang tua orang lain. Maka sebaliknya, jika agamamu tidak ingin dihina, maka janganlah kamu menghina agama orang lain. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya Regina. Di sini akan mempresentasikan informasi berupa permasalahan aktual dari video yang tadi telah ditampilkan. Pertama, makna suatu kebinekaan adalah salah satunya adalah saling menghargai setiap agama. Karena Indonesia adalah rumah besar yang terdapat kamar berupa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya, adanya perpecahan yang terjadi karena perbedaan kepercayaan. Selanjutnya, Ini menjadi sulit jika orang lupa bahwa agama itu untuk mengatur diri masing-masing, bukan orang lain. Kelebihan tentang toleransi adalah semua agama itu benar. Namun yang lebih tepat adalah semua agama itu benar. Yang kelima, Tuhan itu mengajarkan toleransi. Maka kemudian konsepnya adalah yang beriman berimanlah untukmu agamamu dan untukmu agamaku dan untukku agamaku. Itu terdapat dalam surat Al-An'am. Dan yang keenam, jika agamamu tidak ingin dihina, janganlah menghina agama lain. Penjelasan tersebut terdapat pada surat Al-An'am yang tadi dijelaskan dalam video.
yang dapat kami dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini ya silakan. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Buya telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi yang kita dapat dari tersebut yang pertama adalah saling menghargai sesama walaupun berbeda. Contohnya seperti menghormati seseorang yang kita maafkan. Yang kedua adalah menghina agama lain, karena jika kamu tidak ingin agamamu dikenal orang lain, maka kamu tidak boleh menghina agama lain. Yang ketiga, saling membantu walaupun berbeda keyakinan. Yang tadi pas acara itu di rumahnya tuh di sekitarnya berbeda agama, jadi saling membantu terus membuat makanan. Menurut Gus Miftah bahwa semua agama benar menurut Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Buya yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang tadi telah disimak. Sebelumnya kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kadiana Melati. Saya Alicia. Saya Rizky Fauzi. Informasi pertama akan disampaikan oleh Aisyah. Informasi yang pertama yaitu Indonesia ibaratkan rumah besar yang mempunyai 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selama masing-masing pembentukan itu tidak salah memasuki kata, maka tidak akan terjadi masalah. Menurut pemaparan Gus Miftah, kolom agama pada KTP tidak perlu dihapus. Justru kita harus bangga dengan agama yang tertulis di dalam KTP tersebut. Orang Islam dengan KTP yang bertuliskan Islam, juga Kristen yang KTP-nya bertuliskan Kristen. Informasi yang ketiga yaitu kita harus bertoleransi. Jadi jangan berlebihan. Jangan mengatakan jika semua agama itu benar. Karena yang lebih tepat adalah masing-masing agama adalah benar bagi pemeluknya. Informasi keempat adalah agama itu untuk mengatur diri sendiri dan bukan orang lain. Dan informasi yang kelima, perbedaan ini bukan masalah tentang bagaimana cara kita berdoa, cara kita memanggil Tuhan kita, bukan pula tentang di mana tempat kita beribadah, namun tentang bagaimana kita bisa tetap saling menghormati dan menghargai meski berbeda. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Buya telah mencari kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Alfie Wajaka. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdianti. Perkenalkan, nama saya Eva Rusdianti. Baik, langsung saja dimulai di informasi yang pertama. 1. Bangunan kebinekaan Indonesia ibarat rumah besar yang ada 6 kamar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang kedua,
Ada yang mengatakan kolom agama dalam KTP dihapus karena diskriminasi. Menurut Bismillah, semua agama itu benar bagi penganut. Ya, Surat Al-An'am, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya, kalau tidak mau agamamu dihina orang lain, maka jangan menghina agama orang lain. Masih gambar, kalau orang Indonesia tidak bisa membeda agama, kalau dengan guru punya agama tetapi masih bisa akur. Tidak Indonesia yang kemudian kebebasan dalam agama dengan menjaga toleransinya yang berbuah dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya berpikir, jika fokus dan gambaran pertama agamanya masing-masing, maka tidak akan terjadi masalah. Persoalan kebangsaan memiliki yang sama berdasarkan Pancasila. Berbeda agama bukanlah masalah, untuk agamamu. yang dari baik sekian dari Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Buya yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah dipublikasikan. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Diarika. Nama saya Selanjutnya, kami akan membacakan informasi yang kami dapatkan dari video yang telah dipublikasikan. pertama yang saya dapat dari video tersebut adalah semua agama itu benar bagi kita. Dan yang kedua, agama itu mengatur diri sendiri, bukan orang lain. Tidak kita masing-masing, tapi muamalah dilaksanakan. Isi dari video tadi yang kelima yaitu kebebasan beragama di Indonesia dengan menjaga sikap toleransi. Dan selanjutnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 berbunyi lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamamu. Artinya dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ini mengajarkan kita untuk bertoleransi dan saling menghormati sama perbedaan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia telah memberikan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Rajika Akmal. Akan mempresentasikan hasil pembuatan Informasi 1, semua agama itu benar atau bagi penganutnya.
tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Istilah Indonesia yang kemudian semua kebebasan beragama dengan menjaga kebenaran toleransi yang tertuang dalam Pancasila. Yang ketiga, kalau kamu tidak ingin dihina orang lain, jangan menghina orang lain. Agama itu untuk menganut diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Jika kamu tidak ingin dihina orang lain, jangan menghina agama orang lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada saya yang sudah memberikan presentasi. Kami dari kelompok 10. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman. Nama saya Abdul Syakura. Nama saya Bekri. Dan juga teman-teman kami Aldo dan Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan aktual dari video yang telah kami tonton sebelumnya. Yang pertama yaitu jika seorang yang mempunyai agama tidak perlu mencampuri agama lain, tapi bukan beragama lain dan akan berubah. terus kita berstatement bahwa semua agama itu benar dari pandangan pemeluk-pemeluknya. Jadi dari statement itu kita bahwa kalau mana orang memiliki agama bahwa dia akan merasa agamanya benar. Tiga, Gus Miftah menganggap bahwa semua agama bisa dilakukan di dalam diri pada saat negara masih menggunakan teknologi ideologi Pancasila. Semua agama benar bagi penganutnya, tapi kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain. Karena kalau kita menyalahkan agama orang lain dan merasa paling benar dalam pandangannya, kehidupan dalam beragama akan hancur. Gimana itu ini agama kepada agama. Ya, seperti saja yang saya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua presentasi? Bagaimana pelajaran hari ini? Biasa, ada yang menyenangkan, ada yang mengasihkan, ya. Nah, semoga kedepannya lebih menyenangkan lagi. Amin. Namun sebelumnya, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, sebentar. Ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Maka nanti dikerjakan, dikumpulkan di GCR-nya. Karena Ibu sudah memasukkannya ke dalam GCR-nya. Sudah dilihat? Suratnya sudah lewat ya? Ya, nanti dikerjakan, Ibu berikan waktu sampai pukul 14.15 ya. Apa sekarang, Bu? Ya. Sampai jam 7 Bu. Sampai 7. Ya, dikerjakan ya sebelumnya. Nah, setelah kalian belajar tentang teks ceramah ini, apa yang bisa kalian ketahui? Perbedaan ceramah, dakwah, pidato, dan khutbah. Perbedaan ceramah, dakwah, pidato, dan khutbah. Selain itu? Tahu artinya? Tahu artinya apa? Tahu artinya kan tadi sudah perbedaannya, Rizky. Ada lagi? Bisa mencari permasalahan aktual.
Nah, dari yang video kalian tonton sebelumnya, kita belajar ternyata di Indonesia itu banyak agamanya ya. Saya sangat menghargai kalian yang berteman dengan orang yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Karena jarang sekali ada anak yang seperti itu. Bahkan mereka banyak sekali yang pilih-pilih dan merasa, oh orang tua saya tidak mengizinkan saya berteman dengan teman yang tidak sama prinsipnya dengan saya. Itu tidak boleh ya. Berarti kalau seperti itu, kamu tidak mengamalkan sila keberapa? Satu. Kalau kedatangan yang Maha Esa, orangnya tidak punya agama. Kemanusiaan yang ada Nah, kita harus menghargai orang lain kalau kita ingin dihargai oleh orang lain. Kata Gus Miftah tadi, agamamu untukmu, agamaku untukku. Berbahagialah kita hidup di Indonesia karena di Indonesia semuanya bisa rukun ya. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini. Ada yang tanyakan sebelum menutup? Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Tugas selanjutnya didengarkan ya. Tugas selanjutnya nanti dari ya. Dari kalian PTS. Jangan lupa PTS ya. Dari nanti mulainya sesuai dengan jadwal belajarnya. Jam berapa? Hari Senin itu 10.7 dulu apa 10.8 dulu? 10.7 11.7 dulu apa 11.8 dulu? Kalau tidak salah 11.7 dulu, terus 8.56 ya hari Senin. Bilangnya yang dari jam 3 ke 4. Berarti disesuaikan dengan jadwal belajarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu ingatkan lagi tugas kemarin membaca buku. Siapa yang belum? Lihat lagi. Sudah lagi. 1, 2, 3. Dengan senyum. Ya, silakan untuk disegerakan, diselesaikan. Besok yang terakhir. Kalau tidak selesai besok, PTS-nya tidak akan Ibu masukkan nilainya ke dalam nilai yang akan ditolak ya. Jadi PTS-nya akan dikenal ya. Ingat, harus selesai besok supaya Senin bisa ikut ulangan ya. Sampai sini tidak ada yang tanyakan? Kalau yang evaluasi ini ditulis di buku. Evaluasi ini ditulis di buku, difoto, kemudian dimasukkan ke GCR ya. Karena waktunya kan sudah habis, kalian tadi telat kesininya telat 5 menit. Ya, ada lagi? Jawabannya saja. Di sana kan di bawahnya ada teksnya ya. Kalian baca teksnya, teks ceramah era globalisasi. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nanti ditulis di buku ya 3 pertanyaan, tapi jawabannya lumayan ya. Karena di sana ada simpulkan solusi yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Harus disimpulkan solusinya. Nah, sampai sini kalau tidak ada yang tanyakan, Ibu rasa cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Jangan lupa pakai sendalnya, pakai kaos kakinya lagi. Terima kasih. Ya. Kumpulkan intinya, simpan aja pada hari meja. Yang foto dulu itu kalian yang belum foto. Ini tugas ini. Kalau kerjanya ini Ibu, tapi tadi ada tempat kerja. Oh, tempat kerja ini dia dapat. Satu orang saja namanya. Bukan itu udah pulang nanti udah pulang. Siapa itu? Ini masa tadi gini sih? Jadi gimana aja? Para nyambung ya. Udah dari foto, udah masukin ke saya.
Jangan asisten. Ini yang baru satu bukunya. Ini semuanya 138 halaman. Ini cuma bab 2. Sisanya Satu tiga. Beneran deh, Ibu mau mulut bukunya nanti ke bawah besok. Kita pasti benar itu bukunya punya Abi. Ada buku tentang rumah. apa-apa, pasti banyak. Nanti lumayan kalau abinya suka baca. Kan abinya jadi suka banget. Aduh, bisa pinjam kok kurang banyak. Tapi ya di majalah jangan baca. Aku jarang baca. Itu harus Iya. Gak apa-apa kan terlalu imajinasi aku itu luar. Masih Hanifah. Ini siapa? Ajiba 272 halaman. Ini ada berapa? 18 bab. Kecil. Ini dikit loh, Bu. Ajiba, kamu nulis kok kayak gini sih? Ya kan dapat banget Bu ya. F-nya nggak besar, nggak dimiringkan. Kiripnya juga rata banget. Bukan aja, Bu. Dika, nama orang itu dibesarkan ya dirinya. Hal-hal ini kan di awal. Ajiba. Kalian semua Ibu. Ini maksudnya berarti ke kelompok laki-laki yang tulisnya. Iya merasa. Iya, maksudnya maksud itu. Bener-bener Ibu aku ngajarin ke sekolah. Iya tuh Pak. Kenapa saya yang tadi? Ya, tapi nanti tulisnya ya. Dari Ibu lihat lagi, jangan sampai salah lagi. Tulisnya kayak gitu ya. Itu kan itu. Ya, salah. Ya, cepetan jangan risau. Ya. Ibu, ya Jiba buat tugas yang 3 CRE jadi terlambat ya, soalnya mati HP-nya ya. Selamat. Hati dulu handphonenya.